Wujud beberapa unsur pada keadaan normal ya, 25 derajat Celcius dan 1 atm ya. Kebanyakan unsur itu berwujud padat ya. Baik itu berbentuk logam, semi logam dan non logam. Gas mulia berupa monoatomik ya, sedangkan gas yang lain diatomik. Ya, diatomik. Kalau menurut teori atomnya Dalton, kalau Dalton ini nggak setuju ada gas yang diatomik. Kalau Dalton nggak setuju ya. Kenapa? Karena dia mengikuti prinsip yang paling kecil lah, gampangannya gitu. Yang paling kecil itu ya monoatomik. Jadi semua unsur itu ya monoatomik. Nah, seperti itu. Tapi setelah diketahui beberapa hukum gas, diketahui bahwasanya ada gas yang diatomik. Lalu ada unsur yang berwujud cairan. Nah, yang berwujud cairan ini hanya brom dan ini raksa ya. Bromnya ini adalah diatomik, raksa ini adalah monoatomik. Yang lain ini ada yang berbentuk gas seperti ini, ada juga yang berbentuk padatan. Oke, ini adalah tabel beberapa zat yang umumnya berwujud gas pada keadaan normal. Berarti karena dia berwujud gas pada keadaan normal, berarti titik didihnya di bawah atau di atas 25 derajat Celcius, teman-teman. Di bawah ya. Nah, karena di bawah titik didihnya 25 derajat Celcius, titik didihnya, maka ketika ditaruh pada keadaan normal, berarti melewati titik didih, berarti dia berwujud gas. Ya. Misalkan ini ya gas mulia ya. Ini hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, klor, dan lain sebagainya. Nah, ini ada tambahan satu, hidrogen cyanida. Nah, hidrogen cyanida itu ini karena titik didihnya itu mendekati 25 derajat Celcius, mungkin juga ada suhu ruangan itu yang di atas 25 derajat Celcius, maka dia dimasukkan dalam tabel ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga diberi keterangan ini. Oke, ini bisa Anda lihat, ini beberapa gambaran tentang brom, klor. Nah, brom ini cair ya, nah, sehingga digambarkan seperti ini cair, dimasukkan ke dalam botol sehingga warnanya seperti ini. Lalu klor, di sini juga ada padatan fosfor, nah, rumusnya P4. Lalu ini ada padatan belerang, padatan iodin, ada padatan arang, ya, grafit, ada padatan intan. Nah, ini logam. Kalau logam itu bisa ditempa ya, nah, dibuat jadi penyet kan gitu ya. Beda dengan padatan ionik. Nah, kalau padatan logam, ikatannya itu ikatan logam. Tadi sudah saya jelaskan kenapa kok tidak pecah ketika dipukul ya. Nah, karena inti-intinya itu terikat kuat oleh lautan elektron. Kalau padatan ionik ini kan terdiri dari kation dan anion, positif negatif ya. Sehingga ketika ditempa, nah ini bisa jadi akan bertemu ya, nah, positif dengan positif atau negatif dengan negatif sehingga tolak menolak akhirnya pecah. Oke. Ini gambar struktur kristal NaCl ya. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas struktur kristal. Oke, perubahan wujud zat ya. Perubahan wujudnya itu ada dari cair, dari gas menjadi cair, bisa juga menjadi padat. Ya, ini dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Ini saya beri yang berbahasa Indonesianya. Ya, kalau gas menjadi padat, ini namanya deposisi. Ya, kalau padat menjadi gas, ini sublimasi. Ya, contohnya. Misalkan kapur barus, ya, ini padat menjadi gas tanpa melalui cair dulu, tapi langsung menjadi gas. Ada juga padat menjadi cair, nah ini meleleh ya. Nah, misalkan Anda beli es krim, nah, ini kalau lama tidak Anda makan, ditaruh di luar, maka dia akan meleleh ya. Nah, bisa juga cair menjadi padat, ya, ketika suhunya diturunkan ya. Nah, ada gas menjadi cair, pengembunan, cair menjadi gas, nah itu penguapan. Insya Allah sudah pinter Anda ya. Alhamdulillah.
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan wujud? Oke, pembahasan ini nanti lebih dalam ketika Anda belajar termodinamika ya. Nah, kalau di kimia UNESA itu termasuk KF2 ya. Nah, ini Profesor Harun, ini ahli di bidang ini ya. Ada padat, cair dan gas. Ini dinamakan diagram apa teman-teman? Kalau seperti ini. Oke, silakan dijawab. Diagram apa ini? Ini ada variabel suhu, ada juga variabel tekanan. Nah, tadi yang saya beritahukan titik triple itu ini ya. Nah, ini titik triple ya. Diagram fasa, Pak. Oke, pinter. Ini diagram fasa ya. Kenapa kok nggak diagram wujud? Kan ini kan wujudnya padat, ini wujudnya cair, ini wujudnya gas. Ya. Oke ya. Jadi dalam wujud padat itu ada beberapa fasa. Nah, padat itu ada beberapa fasa. Sehingga ini lebih tepat disebut dengan diagram fasa. Ya. Fasa satu dengan fasa yang lainnya tentu akan berbeda. Nah, nanti Anda ketika mempelajari padatan, ya, maka untuk mengetahui dia termasuk fasa apa, itu biasanya menggunakan XRD, ya, XRD. Misalkan ketika saya penelitian tentang NaZSM5, itu ternyata fasanya ada beberapa macam, ya, sehingga saya pakai XRD, lalu saya cocokkan dengan data yang ada, oh termasuk dia fasa apa ya, jadi ada fasanya. Nah, ini diagram fasa ya. Air bisa berubah keadaannya dari gas menjadi cair lalu padat atau kebalikannya tergantung pada suhu dan tekanan air tersebut ya. Jadi Anda bisa membuat kalau berdasarkan diagram fasa ini ya, berdasarkan diagram fasa ini Anda bisa membuat es panas ya. Tuh, kok aneh Pak? Biasanya es itu kan dingin ya. Nah, es dingin itu ketika suhunya sekian dan berada pada tekanan sekian ya. Nah, itu es dalam bentuk dingin. Nah, bisa juga Anda buat es dalam bentuk panas, berarti tekanannya diperbesar, suhunya juga diperbesar. Nah, ini jadi es dalam bentuk panas ya. Ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan fase sesuatu ya, perubahan fase suatu zat ya. Yang pertama yaitu kapasitas panas, heat capacity, dilambangkan Cp Cv ya. Dan perubahan panas, heat of transformation ya, ini dilambangkan H ya. Kalau Cp adalah kapasitas panas pada temperatur konstan. Sedang Cf adalah kapasitas panas pada volume konstan. Nah, ini mohon maaf ya. Nah, ini kapasitas panas pada tekanan konstan. Nah, ini kurang tepat ya, pada tekanan konstan. Jadi dipengaruhi oleh perubahan panas juga. Kalau panas itu ada yang terlibat dalam perubahan fisika ya, dari suatu material. Nah, yang satu terlibat dalam perubahan temperatur dalam suatu material. Nah, hubungan antara H dan Cp adalah sebagai berikut. Ya, H sama dengan Cp kali T. Nah, kalau perubahan H berarti Cp dikali dengan perubahan suhu. Perubahan suhu. Anda bisa lihat di sini ya. Nah, ini penambahan kalori pada sistem yang mengandung 1 cc air. 1 cc air. Ketika dia berubah wujud, ini perubahan suhunya digunakan untuk perubahan wujudnya itu, sehingga tidak kelihatan di sini ada perubahan suhu. Karena apa? Digunakan untuk merubah wujudnya, merubah kalau di sini untuk menggunakan perubahan delta H-nya itu. Oke, jadi ada apa namanya? Perubahan panas itu bisa digunakan dalam perubahan temperatur dalam suatu material, dan yang lain ketika perubahan keadaan tadi wujudnya itu ya.